Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Baik, Amin, 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 amin. Timnas amin. U23 akhirnya masuk ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024 ini dan ini luar biasa, gokil. Gokil. Bro Ipung ini udah nggak sabar nih, pengen ngomong nih. Ayo bro. Iya, ini sebuah pencapaian yang sangat-sangat luar biasa ya. Dari skuad muda kita, tim debutan yang sebetulnya dengan kekuatan yang masih misterius buat tim-tim dari negara lain, tapi akhirnya bisa mengguncang Qatar. Akhirnya tim Garuda Muda kita bisa tampil sebagai semifinalis di Piala Asia dan kita berharap saja ya bahwa ada kesempatan kita nih. Kita Mhm, kan sudah satu kaki ada di Olimpiade Paris nanti. mhm, Mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai final. Itu adalah mhm. target berikutnya dan menjadi juara. Dan kalau ini sampai terjadi, waduh, ini gila-gilaan. Karena sejarah yang dibuat oleh timnas kita ini bukan main-main ya. Eh, kita sebagai pemain yang boleh dibilang tidak dikenal katakanlah ya untuk kekuatan U23-nya. Ini adalah kali pertama kita tampil, kemudian tampil begitu mengejutkan, ditambah lagi dengan gaya permainan yang sangat atraktif. Ini kan sebuah ramuan dan sebuah formula yang sangat menarik ya untuk untuk disaksikan oleh Mhm, para pemerhati sepak bola khususnya di Asia ya, mhm. bahwa akan muncul sebuah kekuatan baru di Asia gitu loh bro. Iya, iya. Itu ya, stadion isi 15.000 dan kalau tidak salah katanya 10 ribunya penonton Indonesia. Dan ini udah kayak di GBK aja nih, bro. Betul. Karena kebetulan kan markas apa pertandingan ini di stadion yang biasa dipakai oleh tim kita pada saat penyisihan grup. Jadi mungkin saja penonton-penontonnya juga sudah akrab sekali dengan Ya. suasana di stadion dan ini juga menguntungkan juga bahwa tim Indonesia juga sudah mengenal rumputnya katakanlah ya, kemudian sudah mengenal stadion dengan baik. Nah, tapi kalau kita melihat memang pada jalannya pertandingan, yang seperti saya duga bahwa di menit-menit awal itu yang ada adalah saling penjajakan dan walaupun kita sempat dikejutkan oleh gol oleh tendangan jarak jauhnya pemain Korea yang akhirnya VAR ternyata kali ini bersahabat dengan Indonesia. Jadi gol itu dianulir karena ada pemain sebelum proses gol itu terjadi, pemain Korea itu sudah dalam posisi offside. Nah, sejak di menit ketujuh, kalau nggak salah di menit ketujuh itu terjadinya gol yang dianulir, itu ternyata Indonesia langsung mengambil inisiatif. Seperti yang pernah saya ungkapkan di materi sebelumnya, bahwa sebaiknya Indonesia lah yang harus mengambil inisiatif penyerangan. Dan itu dilakukan dengan sangat baik. Permainan dari kaki ke kaki dan kombinasi dengan umpan-umpan jauh dari Justin Hubner ini ternyata sangat merepotkan pemain Korea sehingga eh, ketika ada sebuah scrimmage ada kesempatan buat Rafael Struijk untuk bisa menendang dari luar kotak penalti dan terjadi gol. Ini sebuah proses yang luar biasa dan sebuah apa ya keahlian, sebuah expertise dari seorang anak muda yang bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat untuk segera menembak ke gawang dengan posisi yang sebetulnya dia agak sulit. Nah, ini juga kan memperlihatkan bahwa Rafael Struijk kenapa ya sampai beberapa pertandingan dia belum menghasilkan gol, tapi dia tetap mendapatkan kepercayaan dari STY. Ini adalah bukti kualitas Rafael Struijk gitu loh. Nah, Pecah telur ya, akhirnya yang Strike menarik, bisa iya, bikin gol. iya, yang menarik adalah sebetulnya ini kan permainan dua strategi yang ini ya, yang saling menjajaki dan saling mencari antitesanya. Kalau kita lihat bagaimana pemain Indonesia, ketika pemain Indonesia berusaha build up dari kaki ke kaki, tapi kalau misalkan ruang-ruang yang berusaha dieksploitasi oleh pemain Indonesia ini ternyata sudah ada penumpukan, sudah dimasuki oleh pemain-pemain Korea, itu dirubah ritmenya bukan lagi main dari kaki ke kaki, tapi melalui umpan-umpan jarak jauh yang melewati garis pertahanannya Korea. Di situ yang menjadi apa kuncinya ya. Korea jadi agak kebingungan. Ini sebetulnya Indonesia bermain seperti apa? Karena yang
yang diperkirakan bahwa Indonesia akan bermain dari kaki ke kaki. Dan kalau itu yang dilakukan, pemain-pemain Korea sudah siap Hmm. mengantisipasinya. Antitesanya mereka sudah buat. Formulanya adalah bagaimana pemain Korea ini menutup pergerakan pemain-pemain Indonesia dan juga menutup ruang-ruang yang mungkin bisa Hmm. dimasuki oleh pemain Indonesia. Nah, eh, apa namanya kecerdasannya STY ini terlihat Hmm. ketika dia melihat apa mengetahui bahwa ini antitesa dari sebuah permainan dari kaki-kaki sudah didapat nih oleh Hmm. Korea. Makanya Indonesia itu mencari formula yang berbeda. Sepertinya ini sudah dirancang dari awal bahwa kalau Hmm. ini yang terjadi, lakukan Ya. tendangan-tendangan melampaui garis pertahanan, melampaui garis tengah permainan menuju garis terakhir di pertahanannya Korea. Dan di situ beberapa kali ya kita lihat Rio Fahmi maupun Witan dengan kemampuan passing ball, kemampuan menahan bola maksud saya ya. Itu Hmm. juga ini kan menjadi semacam ini ya eh, cara atau menjadi senjata yang tidak terantisipasi oleh pemain Korea. Nah, dalam hal ini juga sebetulnya Korea sejak dari babak pertama itu sudah dalam posisi tertekan oleh timnas Hmm. kita Hmm. gitu loh. Ya. Makanya akhirnya Indonesia bisa menghasilkan dua gol di babak pertama gitu loh. Ya, dan di babak pertama itu yang bikin gol semuanya orang Indonesia ya. Cuman yang satunya masuk ke gawang sendiri. Iya betul. Kayak Lagi-lagi di itu ya. Jordania juga kemarin ya, lawan Jordania juga kan kita kebobolannya bukan sama pemain Jordan, tapi sama pemain kita Betul. sendiri. Ya kali ini Komang ya kepalanya nyentuh bola. Akhirnya Hmm. Hernando juga kaget Iya, datangnya bola betul. begitu cepat dan dia Hmm. tidak bisa antisipasi. Cuma gini, saya juga kalau melihat pada pertandingan di babak-babak kedua berikutnya, ini ini kan Korea berusaha ya, Mhm. berusaha untuk menyamakan kedudukan karena Mhm. posisi dia sebetulnya tertinggal. Mhm. Nah, memasuki babak kedua, Korea sudah tidak punya cara lain selain melakukan serangan-serangan frontal. Hmm. Dan lagi-lagi STY di sini cerdas. Dia juga sudah mengetahui bahwa Korea pasti akan mengerahkan intensitas serangan lebih banyak. Hmm. Nah, kalau itu yang terjadi, yang dilakukan adalah permainan transisi cepat. Hmm. Dan Korea itu sempat terjebak loh, terjebak Hmm. dalam permainan transisi positif ke negatif dan negatif ke positif dari timnas kita. Hmm. Ketika bola bisa diambil oleh pemain Indonesia, langsung pemain Indonesia Mhm. menyebar kiri kanan ke tengah untuk mencari posisi dan itu beberapa kali sebetulnya ada kesempatan Indonesia untuk bisa menambah gol. Cuma sayang penyelesaian akhir. Cuma yang itu tadi saya juga kan pernah bicara ya bahwa bagaimana perkembangan sepak bola modern ketika pemain itu dari semua posisi harus menjadi pemain yang oportunis. Mhm. Bagaimana Arhan sebagai katakanlah gelandang di kiri tiba-tiba ada di kanan Ya. yang di kanan gawangnya ini gawangnya Korea dan dia sayang tendangannya terlalu tinggi gitu loh. Mhm. Mhm. Dan ada beberapa momen ketika pemain-pemain yang sebetulnya bukan dalam posisi aslinya itu bisa tiba-tiba masuk ke dalam daerah-daerah pertahanannya Korea. Mhm. Nah, cuma sayangnya itu ketika Indonesia juga sebetulnya diuntungkan dengan permainan Korea yang mungkin agak-agak frustrasi ya salah satu pemain Korea sehingga menghajar Justin sampai dapat kartu merah gitu loh. Mhm. Mhm. Dan ini kan lagi-lagi kita tertolong oleh VAR ya bahwa memang pelanggaran jenis itu tidak ada maaf ya. Memang Mhm. itu pantas untuk kasih kartu merah. Cuma sayangnya gini lagi ya, ketika Indonesia juga apa ya lagi menerapkan nih pola permainan transisi dan di saat itu Indonesia sedang kelebihan pemain satu ketimbang Korea, justru Indonesia lalai. Ya, betul. Saya pernah bilang, saya pernah bilang bahwa eh, permainan dari sepak bola modern ketika kiper menangkap bola itu adalah mulai dari potensi bahaya dimulai dari situ. Dan itu Hmm. kejadian. Ya.
betul. Ketika langsung pemain apa kiper Korea memberikan assist ke daerah yang tidak terjaga oleh pemain Indonesia karena pemain Indonesia ini lagi asik, merasa punya punya kelebihan pemain untuk ini ya, untuk mulai mengurung mengurung ini Korea dan itu terjadi Indonesia akhirnya kegolan gitu. Ya. Nah, lagi-lagi faktor pengalaman itu yang berbicara dalam pertandingan kali ini, bro. Sebelum laga ini kan pelatih Korea sempat bilang bahwa ya ini adalah laga adu mental gitu ya. Apakah Betul, terbukti ya? Saya kira memang benar terbukti sampai kepada terbukti. apa namanya adu penalti itu kan sebenarnya adu mental juga sih. Oh, itu betul-betul terbukti. Dan kenapa tadi saya di akhir kalimat saya bilang ini adalah faktor pengalaman. Selain memang saya akui bahwa kedua tim yang berlaga kali ini Indonesia maupun Korea itu dibekali oleh kekuatan mental yang cukup bagus sebetulnya. Mhm, mhm, Bagaimana Korea bermain dengan 10 tapi tidak loyo gitu loh. mhm, Katakanlah mhm, ya. mhm. Kemudian masih berusaha memberikan perlawanan. Bahkan sampai dengan 120 menit pertandingan berjalan, kelihatan juga bahwa pemain atau kesiapan dari masing-masing tim ini sebetulnya sudah sangat 100% gitu loh. Ya. Kesiapan fisik, stamina, kemudian mental, sampai akhirnya terjadi adu tendangan penalti. Nah, di sini makanya saya kan agak khawatir kalau Indonesia harus bermain lebih dari 90 menit. Mhm. Karena dalam beberapa kali event, Indonesia tuh kalau adu penalti jeblok melulu, ambiar Ya, melulu gitu loh. betul. Nah, cuma kali ini pemain-pemain muda kita ternyata kan memang adalah pemain-pemain yang sebetulnya punya pengalaman, punya mentalitas yang sangat bagus, lebih bagus dari mentalitas pemain Korea. Mhm. Itulah yang kemudian dimanfaatkan dengan baik sekali oleh anak-anak muda ini. Mereka juga eh, terlihat begini. Saya melihatnya ini kan adu tendangan penalti ya. Mhm. Ini kan sebuah momen yang sangat krusial. Mhm. Ketika Justin Hubner nendang bola, kemudian tendangan pertamanya dibatalkan karena ternyata kiper Korea ini ternyata bergerak duluan Mhm. melalui tayangan VAR pun juga terlihat ya. Mhm. Akhirnya diulang. Mhm. Sebetulnya itu sudah saya udah aduh nutup mata gitu loh. Mhm. Soalnya ini nih bahaya banget. Ya, Dia tentu mentalitasnya sebetulnya ya itu dalam posisi yang sangat tertekan karena tendangan pertamanya gak berhasil digagalkan gitu loh. iya betul. Tapi dia bisa tetap tenang dan menendang bola gol. Mhm. Nah, eh, dalam dalam beberapa momen Indonesia kan sebetulnya dalam posisi yang tertekan dalam tendangan penalti. Indonesia selalu tertinggal karena Mhm. kebetulan Korea mengambil tendangan lebih dulu gitu Iya loh. betul. Nah, ketika tendangan juga sudah masuk ke semua pemain, akhirnya diberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang sudah menendang bola. Di situ saya kagum sekali dengan juga yang namanya Sananta, kagum dengan Arhan yang mentalitasnya begitu kuat. Mereka tendangan pertama mereka masuk ya, Mhm. tapi mereka juga masih berani ambil tendangan yang berikutnya, Ya. masih bersedia menjadi penendang itu luar biasa gitu loh. Ya, terlepas dari drama-drama pertandingan ini, yang saya perhatikan bahwa perkembangan persepak bolaan Indonesia terutama di U23 di event kali ini itu jauh lebih meningkat drastis ya Mhm. dari apa yang pernah saya bayangkan gitu loh. Karena gini, Indonesia tuh punya catatan buruk sebetulnya ketika adu penalti. Ya. Di tahun 76, di tahun 76 pada saat Indonesia ketemu dengan Korea di GBK ditonton oleh 120.000 orang dan itu adalah eh, apa namanya pertandingan untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Montreal. Mhm. Indonesia kalah adu penalti waktu itu. Ini kan sebuah apa ya catatan buruk ya, catatan Mhm. sejarah kelam bahwa Indonesia melawan Korea Utara waktu itu Mhm. kalah di GBK yang saat itu ditonton oleh 120.000 orang. Mhm. Padahal kalau Indonesia saat itu menang, Indonesia ke Olimpiade gitu loh. Olimpiade Montreal. Ya itu Nah, dia ini kan kadang-kadang ya kan kadang-kadang eh, penonton itu jadi penyemangat tapi juga jadi sebaliknya kan. bisa jadi betul betul. Nah, makanya saya ya, melihat bahwa ada catatan sejarah yang nggak bagus dengan adu penalti di momen-momen penting. Saya jadi agak ngeri ketika Indonesia harus adu penalti. Tapi Hmm. itu tadi ya
bahwa pemain-pemain ini walaupun labelnya U23 tapi mereka adalah pemain yang punya pengalaman banyak. Mungkin pengalaman mereka jauh lebih banyak dari pemain-pemain Korea dan Hmm. mungkin juga pengalaman mereka itu jauh dari seluruh kontestan gitu loh. Ya, ya. Karena mereka udah bermain, ada yang membela timnas udah 40 kali, 30 kali gitu loh. Jadi kan ini adalah sebuah rancangan atau strateginya STY ketika dia memulai debutnya sebagai pelatih timnas. Dia mencari cara bagaimana dia kemudian berusaha menancapkan doktrin sepak bolanya kepada anak-anak muda yang mungkin saja kalau anak-anak muda ini bisa mentas, anak-anak muda ini bisa menjadi sesuatu dan anak-anak muda ini bisa dia pakai untuk jangka waktu yang lebih lama gitu loh bro. Saya sebenarnya menonton laga Indonesia melawan Korea Selatan ini nggak begitu deg-degan ya. Karena apa? Karena Hmm, kebayangnya gini, kalaupun Indonesia kalah, ya sudahlah ini lawannya satu Korea juara, ya maksudnya calon juara lah ya digadang-gadang akan menjadi betul. juaranya gitu. Dan yang kedua, ya tantangan STY udah diperpanjang kontrak juga udah selesai gitu ya. Jadi kayaknya udahlah nggak apa-apa nggak menang juga gitu. Eh, Saya kan nonton di eh, tetangga nih biar rame-rame gitu eh, ya. Tuan rumahnya itu Bubar ya. duduknya udah nggak karuan pindah-pindah gitu karena tegang gitu kan. Kayaknya punya ekspektasi yang tinggi bahwa Indonesia harus menang, harus menang, harus menang. Jadi akhirnya wah tegang terus ya. Kalau saya kan udah santai aja gitu. Nah, tapi gini ya, Hmm, walaupun saya udah nggak merasa apa namanya tegang gitu, tapi kalau ngelihat permainan Indonesia yang sebegininya gitu ya, keren ya ya kalau menurut saya. Ini melawan Korea Selatan ini kan bukan tim yang lemah ya, tapi pasti. wah gila Indonesia itu mainnya gila. Saya kagum gitu lihat permainan Iya, Indonesia, terutama mentalnya itu. betul, betul. Ya kan gini, eh, ya ini dengan segala hormat, saya sempat juga agak meragukan ya, Mhm, apakah meragukan timnas kita dalam pengertian apakah timnas kita bisa memaintain performance sejak penampilan mereka mhm, melawan Yordania. mhm. Karena yang saya khawatirkan kemenangan melawan Yordania itu adalah semacam puncak penampilan Ya, timnas kita. mhm, Sedangkan yang saya pikirkan Indonesia seharusnya masih punya pertandingan-pertandingan lain. mhm, Nah, ini kan sebetulnya yang dibutuhkan dalam sebuah turnamen bagaimana tim kepelatihan dan manajemen itu bisa mengatur peak performance di mana dia harus muncul gitu loh. mhm, Jangan sampai baru di pertandingan-pertandingan awal peak performance-nya sudah begitu tinggi, tapi di fase gugur itu jadi jeblok. Itu yang saya khawatirkan gitu ya, loh. ya, Kemampuan untuk mempertahankan performa. Tapi ternyata kekhawatiran saya itu ternyata tidak terbukti gitu loh. mhm, mhm, Ketika pemain-pemain ini bisa mempertahankan performa tersebut dari sejak penampilan melawan Australia katakanlah ya, kemudian mhm. Yordania dan sekarang adalah melawan Korea Selatan. Dan saya harapkan sekali ya bahwa ini melawan Korea Selatan ini bukan klimaks gitu loh. Ya, Bukan ya, puncak penampilan kita. ya, Karena saya betul. masih berharap Indonesia bisa melakukan dua pertandingan lagi. Ya, Pertandingan di final, pertandingan di semifinal dan di final gitu loh, Bro. ya. Jadi Saya dan melihat sebuah dengan video. demikian, gimana? Ya, saya melihat sebuah video yang dikirimkan oleh eh, Pak Erick Thohir ya, ketika Pak Erick Thohir masuk ke ruang ganti setelah usai laga Indonesia melawan Korea Selatan. Pak Erick Ya. tanya, capek? Tidak, katanya. Capek? Tidak, katanya. Terus Pak Erick bilang begini, satu kali lagi kita eh, ke Olimpiade, katanya. Dijawabnya apa? Dua kali lagi, katanya. Wah, kalau dua kali lagi berarti jadi juara dong. Jadi bukannya ini ya, apa semangat para pemain itu kalau Ya, kemarin kita berpikir bahwa mereka akan berhasil ke Olimpiade, ternyata mereka ingin jadi juara, bro. Dan ini saya yakin bahwa mereka bisa jadi juara. bisa, bisa. Karena makanya kan saya bilang bahwa sebetulnya ini saya menganggap bahwa pertandingan melawan Korea kita anggap aja sebagai pertandingan final. Karena saya menganggap ketika Indonesia bisa katakanlah mengalahkan Korea,
lawan-lawan calon lawan kita ini adalah Uzbekistan dengan Arab Saudi. Saya masih Salah satu di menatap antara itu atau ya. saya masih menganalisa bahwa salah satu di antara keduanya itu bisa kita kalahkan lebih mudah ketimbang lawan Korea. Itu adalah analisa saya ya. Hmm. Artinya kemungkinan Indonesia menjadi juara justru masih makin membesar setelah kita melewati Korea gitu loh, Bro. Jadi dianggap bahwa Korea Selatan ini adalah hadangan yang paling besar ya untuk menjadi juara. Kalau betul. Ya. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Karena ya itu tadi, kita kan selama ini sangat-sangat sulit kalau berhadapan dengan Korea Selatan gitu loh. Bahkan dulu kalau nggak salah ya beberapa setahun yang lalu kali ya, STY kan pernah TC di Korea Selatan. Mhm. Kemudian latih tanding dengan ya ini pemain-pemain ini mungkin ya. Ya, betul betul. Eh, dan Indonesia kalah U20 ya waktu 5-1. itu kalau nggak salah. Ya, U20. Indonesia kalah 5-1 gitu loh. Hmm. Ini kan melihat seperti itu rasanya kok ya berat gitu loh. Tapi ternyata dalam waktu beberapa bulan atau mungkin 1 tahun lah, itu kemudian STY bisa mengembalikan atau memunculkan optimisme yang begitu membludak, Hmm. ditambah dengan keterampilan-keterampilan teknis, ditambah dengan kematangan permainan. Ini kan saya anggap ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa ya, bahwa eh, energi maupun optimisme dari seorang SDY itu bisa menular kepada pemain gitu loh. Hmm. Hmm. Begitupun dengan bagaimana performa pemain itu juga bisa memberikan energi tambahan buat STY. Jadi keduanya saling bersinergi, saling melengkapi gitu loh. Saling mendorong gitu, katakanlah seperti itu, Bro. Ya, betul betul. Oke, sobat bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Korea Selatan dan akhirnya Indonesia maju ke semifinal. Ada yang bilang begini, kalau Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan, maka Indonesia akan jadi juara. Sobat percaya nggak? Percaya tidak percaya, tuliskan dengan alasannya di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.